Baik, karena sebentar lagi acara technical meeting akan dimulai. Tes, apa suara saya bisa terdengar? Baik, untuk peserta diharapkan untuk on cam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kepada peserta sayembara desain Mandala 2022 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam technical meeting pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatma Riswari, selaku moderator pada technical meeting sayembara desain Mandala 2022 yang bertemakan Cultural Revival for Climate Change. Baik, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib peserta dalam mengikuti technical meeting sayembara desain Mandala 2022. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti technical meeting sayembara desain Mandala 2022. Kedua, peserta diwajibkan menggunakan format nomor peserta underscore nama lengkap pada saat bergabung dalam room Kisco Webex meeting. Contoh M001 underscore Pioni Intan. Ketiga, peserta menggunakan pakaian bebas dan rapi. Keempat, peserta memasuki room Kisco Webex meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Kelima, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, terkecuali jika dimintai oleh moderator dan pada sesi diskusi. Keenam, peserta wajib menjaga kekondusifan saat acara berlangsung. Ketujuh, peserta diwajibkan menggunakan virtual background yang sudah ditentukan oleh panitia. Kedelapan, peserta tidak diperkenankan untuk share konten saat acara berlangsung. Kesembilan, jika peserta mengalami kendala, dapat menghubungi panitia melalui room Kisco Webex meeting atau grup chat WhatsApp. Diimbau juga kepada seluruh peserta selama kegiatan technical meeting hari ini akan ada presensi peserta technical meeting sayembara desain Mandala 2022. Untuk link akan dibagikan pada saat akhir acara. Baik, langsung aja. Adapun susunan acara technical meeting sayembara desain Mandala 2022 hari ini antara lain, yang pertama ada pembukaan, kedua doa, ketiga pembacaan tata tertib, keempat sambutan Ketua Mandala 2022, kelima sambutan Ketua Pelaksana Sayembara Desain Mandala 2022, keenam pemaparan materi, ketujuh sesi diskusi, 8 sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, saya langsung ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Mandala 2022 kepada Saudara Agung Anom, dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan,
Nama saya Anak Agung Maulana Wisnu, bisa dipanggil Bang Anom sebagai Ketua Panitia Acara Mandala 2022. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara online dalam acara Technical Meeting Sayembara Desain Mandala 2022 dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, saya akan menjelaskan apa itu mandala. Sebelumnya mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak di sini sebelumnya sudah pernah mendengar nama acara yang namanya skala arsitektur landscape gitu. Jadi mandala ini adalah gabungan dua proker dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap Universitas Udayana, yang dimana adanya skala dengan etalase. Jadi di sini ini mandala kali ini adalah gabungan dua proker tersebut. Jadi kita juga menggabungkan dua mata acara dalam dua proker itu. Salah satunya yang sekarang kita sedang berlangsung itu sayembara desain Mandala 2022. Jadi sekian pemaparan penjelasan mandala yang saya jelaskan. Semoga terima kasih buat teman-teman sudah mendaftar sebagai peserta sayembara desain Mandala 2022, dan saya harap dari teman-teman dan kakak-kakak yang ada di dalam ruang Cisco Webex ini dapat menyimak dan meresapkan materi yang diberikan nanti oleh panitia atau korlap dari sayembara desain itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Agung Anom atas sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, itu sambutan dari koordinator sayembara desain Mandala 2022 kepada Saudari Leonie Intan Pratiwi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat mengikuti acara Technical Meeting Sayembara Desain Mandala 2022 ini pada hari Kamis 1 September 2022 secara daring via Cisco Webex Meeting. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mendaftar dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam mengikuti Technical Meeting Sayembara Desain Mandala 2022 dan rekan-rekan panitia yang telah membantu jalannya acara hari ini. Pada sayembara kali ini mengusung tema Cultural Revival for Climate Change, di mana tema tersebut dilatar belakangi oleh fenomena perubahan iklim yang menjadi ancaman global saat ini. Riskannya salah satu dampak fenomena tersebut secara langsung maupun tidak langsung terjadi pada situs budaya sehingga mengakibatkan kerusakan, penurunan kualitas, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalamnya yang seharusnya situs budaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, sejarah, ekonomi, bahkan pariwisata. Oleh karena itu, dengan diadakannya Sayembara Desain Mandala 2022 ini dapat menumbuhkan pemikiran dan ide kritis kepada peserta dalam menghadapi dampak perubahan iklim sehingga menghasilkan desain yang inovatif guna menata dan menghidupkan kembali situs budaya terbengkalai, di mana site pada sayembara kali ini adalah situs cagar budaya Candi Tebing Kerobokan. Saya harap acara Technical Meeting hari ini dapat membantu dan menegaskan kembali mengenai sistem sayembara desain Mandala 2022. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Leonie Intan Pratiwi atas sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan materi sayembara Desain Mandala 2022. Diimbau kepada para peserta, jika memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, bisa disimpan terlebih dahulu dan bisa disampaikan pada saat sesi diskusi. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan.
Baik, kembali lagi dengan saya selaku koordinator Sayembara Desain Mandala 2022. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tema Sayembara Desain Mandala 2022 yaitu Cultural Revival for Climate Change yang memiliki arti kebangkitan budaya untuk perubahan iklim. Jadi peserta ditantang untuk merevitalisasi situs budaya terbengkalai guna menyikapi fenomena perubahan iklim. Di mana site pada sayembara kali ini adalah situs cagar budaya Candi Tebing Kerobokan. Dan dalam membangkitkan budaya tersebut, dapat melalui revitalisasi dan peserta diwajibkan menggunakan pendekatan bioclimatic design yang merupakan perencanaan desain dengan memperhatikan hubungan antara lahan terbangun dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu gerakan revitalisasi situs cagar budaya ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, sejarah, serta berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata. Selanjutnya, baik, jadi ketentuan umum Sayembara Desain Mandala 2022, poin pertama yaitu setiap nomor peserta hanya dapat digunakan untuk satu karya. Poin kedua, output karya yang dikumpulkan merupakan karya orisinil yang belum pernah dilombakan atau dipublikasikan sebelumnya. Poin ini dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan orisinalitas karya dengan bermaterai 10.000 yang dikumpulkan bersamaan dengan pengumpulan karya. Lalu poin ketiga adalah hak cipta karya menjadi milik peserta, sehingga panitia tidak bertanggung jawab atas segala tindak hukum atau gugatan hak cipta di kemudian hari terhadap karya peserta. Poin keempat, panitia memiliki hak mempublikasikan hasil karya yang masuk, baik dalam bentuk pameran maupun media lainnya untuk kepentingan acara. Poin kelima, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Poin keenam, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Poin ketujuh, seluruh peserta yang telah mengirimkan karya akan mendapatkan sertifikat peserta. Selanjutnya. Baik, seperti yang kita sudah ketahui bahwa site pada Sayembara Desain Mandala 2022 ini adalah situs cagar budaya Candi Tebing Kerobokan yang berlokasi di Banjar Cemade, Pejeng Kangin, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Site ini memiliki luasan total 4.610,16 meter persegi. Jadi Candi Tebing ini terletak pada tebing sisi utara pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Pakarisan dan Sungai Kerobokan, yang biasanya digunakan untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan lainnya oleh warga sekitar. Lalu candi ini juga berbentuk relief dengan lubang pada badan candi yang digunakan sebagai tempat menanam peripih. Lalu terdapat dua ceruk dengan serambi tanpa tiang, dan ukurannya tidak begitu besar yang mengapit pada candi tersebut. Ceruk ini diyakini sebagai tempat pertapaan pada masa lalu. Lalu untuk file peta kontur dan bentuk candi dengan format DWG sudah kami lampirkan pada tour peserta. Bisa teman-teman cek pada link yang sudah kami lampirkan. Lalu untuk video site tour, mari kita saksikan bersama-sama tayangannya.
Baik, jadi itu video site tour Sayembara Desain Mandala 2022. Lalu saya ingin menekankan kembali bahwa kelengkapan informasi site dapat dicari melalui literasi online dan peserta tidak diwajibkan untuk melakukan survei secara langsung. Selanjutnya. Baik, jadi ketentuan desain Sayembara Mandala 2022 ini, poin pertama, peserta merevitalisasi situs cagar budaya Candi Tebing Kerobokan untuk meningkatkan kualitas, fungsi, dan nilai yang terkandung, serta tahan terhadap dampak perubahan iklim. Poin kedua, peserta diharapkan meredesain dengan memperhatikan isu, permasalahan, dan kebutuhan sesuai dengan kondisi site. Poin ketiga, peserta diperkenankan memecahkan permasalahan pada site dengan berbagai pendekatan, namun wajib menggunakan pendekatan bioclimatic design. Poin keempat, desain diharapkan inovatif tanpa mengurangi atau merubah nilai lokalitas yang telah ada pada site. Poin kelima, peserta wajib menambah ruang dan elemen pendukung pada desain tanpa mengurangi atau merubah nilai lokalitas yang telah ada sebelumnya. Poin keenam, kedalaman pemahaman peserta terhadap pendekatan problem solving yang tidak diuraikan pada TOR dapat dieksplorasi sesuai pemahaman peserta. Selanjutnya, baik, jadi penyajian karya Sayembara Desain Mandala 2022 ini berupa poster digital berukuran A1 dengan panjang 594 mm dan dengan tinggi 841 mm. Lalu karya ini berorientasi potret dan memiliki resolusi minimal 300 dpi yang berjumlah 1 halaman dengan ketentuan yang pertama, karya poster wajib mencantumkan konsep perancangan, analisis masalah pada site, layout dan site plan, transformasi desain, tampak dengan gambar minimal 2, potongan dengan gambar minimal 2, perspektif dan gambar yang mendukung konsep perancangan desain. Selanjutnya, untuk poin 2 dari penyajian karya adalah gambar berskala bebas, namun wajib menggunakan skala batang. Poin ketiga, nomor peserta wajib dicantumkan pada bagian pojok kanan atas poster dengan jenis font Arial berukuran 60 pt. Poin keempat, peserta dilarang mencantumkan informasi pribadi dalam bentuk apapun selain nomor peserta. Poin kelima, logo mandala wajib dicantumkan pada pojok kiri atas poster dengan ukuran panjang dan lebar 5 cm. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat di slide ini. Oke, selanjutnya. Jadi ketentuan pengumpulan karya Sayembara Desain Mandala 2022, poin pertama, peserta mengumpulkan karya berupa file soft copy poster dalam format PDF dengan resolusi minimal 300 dpi. Poin kedua, peserta mengunggah surat pernyataan orisinalitas karya saat pengumpulan karya. Peserta dapat mengunduh surat pernyataan orisinalitas karya ini pada link yang telah dicantumkan di TOR peserta. Lalu poin ketiga, format penamaan file yaitu nomor peserta _mandala 2022. Untuk contoh penamaannya adalah M001 _mandala 2022. Poin keempat, peserta dapat mengumpulkan karyanya melalui link yang telah terlampir pada TOR. Poin kelima, jika pengajuan karya tidak sesuai dengan ketentuan, maka dianggap tidak sah. Lalu poin terakhir, karya yang dikumpulkan paling lambat 3 Oktober 2022, tepat pukul 23:59 WITA, dan jika pengiriman karya melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka peserta akan didiskualifikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Leoni atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Widnyana, di sini selaku Wakil Sayembara Desain Mandala 2022. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi technical meeting.
yaitu ketentuan penilaian, di mana di sini tertera pada poin pertama yaitu kesesuaian konsep dengan konteks sayembara, yaitu sesuai pada TOR yang telah diberikan kepada peserta. Poin kedua, di mana peserta dapat memahami isu, permasalahan, dan juga solusi yang diberikan kepada desain. Nah, poin yang ketiga, di mana nilai lokalitas, kreativitas, inovasi, dan efektivitas dalam desain sangat diperhatikan di sini. Poin selanjutnya yaitu penerapan pendekatan bioklimatik desain. Kemudian ada kualitas estetika secara keseluruhan, serta kelengkapan output karya, seperti poster serta video rendering. Bisa dilanjutkan? Nah, materi selanjutnya itu ada penentuan pemenang dan presentasi karya, di mana pada poin pertama tertera 2 tahap penyurian, yaitu ada penyurian tertutup dan juga penyurian terbuka. Kemudian poin selanjutnya, hasil penyurian tertutup ini di mana kami menetapkan 20 karya terbaik untuk memperebutkan juara favorit melalui atensi like terbanyak di akun Instagram. Kemudian top 5 karya terbaik dari hasil penyurian tertutup tersebut akan menjadi finalis yang akan mempresentasikan karyanya dalam bentuk PowerPoint atau PPT dan video modeling animasi pada saat penyurian terbuka secara daring. Nah, poin selanjutnya di mana top 5 finalis juga wajib membuat video modeling animasi atau video rendering dengan durasi 3 menit serta membuat trailer animasi yang berdurasi 30 detik. Poin yang terakhir yaitu pengumuman 5 finalis akan diumumkan pada akun resmi Instagram Mandala 2022. Next. Nah, masih dalam materi penentuan pemenang dan presentasi karya, di mana poin selanjutnya yaitu teknis presentasi pada penyurian terbuka akan diinformasikan melalui email. Kemudian poin yang ketujuh, top 5 finalis juga wajib membuat caption untuk video modeling animasinya yang akan diunggah sebagai karya pemenang sayembara Desain Mandala 2022. Kemudian poin ke-8, narasi caption maksimal 150 kata dengan format yaitu sama PDF yang dapat dikumpulkan melalui email sayembara Desain Mandala 2022. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu poin ke-9, di mana 1 hari setelah penyurian terbuka maka akan diumumkan pemenang dan juara favorit dari sayembara Desain Mandala 2022 ini. Selanjutnya. Nah, di sini ada juri dan moderator, di mana kita menghadirkan 3 orang juri. Yang pertama itu ada Bapak Yoriantar. Beliau merupakan Director of Pelatihan Awal dan Partner Arsitektur. Serta beliau juga salah satu anggota dari pendesain lanskap Gelora Bung Karno. Nah, juri yang kedua itu ada Bapak Inyoman Miyoga. Beliau merupakan Director of PT Ramawijaya International Design, serta beliau juga merupakan spesialis dari Tropical Garden Design. Nah, juri yang terakhir ini yaitu Bapak Igusti Agung Gede Artanegara, di mana beliau merupakan anggota dari Pamong Budaya Ahli Muda BPCB Bali, serta beliau juga merupakan anggota Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI Komda Bali Nusra. Nah, selain juri, kami juga menggunakan satu moderator, di mana beliau adalah Imade Agus Darmadiatmika, yang merupakan dosen dari program studi kami, yaitu Arsitektur Lanskap Universitas Udayana. Selanjutnya. Nah, adapun timeline pada kegiatan sayembara ini, yang pertama yaitu Early Bird dan Early Bird Bonus Registration, di mana kegiatan tersebut sudah kami lalui, yang dimulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Sementara agenda yang kedua yaitu technical meeting pada hari ini 1 September 2022. Kemudian kegiatan selanjutnya itu ada regular dan regular bonus registration yang dimulai pada hari ini 1 September dan dibuka sampai dengan tanggal 30 September 2022. Kemudian kegiatan yang keempat itu ada batas akhir pengumpulan karya yaitu pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian setelah pengumpulan karya itu ada penyurian tertutup itu mulai dari tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2022. Setelah penyurian tertutup, kami akan tentukan juara favorit yang dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 30 Oktober 2022. Serta setelah itu kita ada mengumumkan 5 finalis terbaik, yaitu pada tanggal 31 Oktober. Nah, penyurian terbuka ini akan kami langsungkan pada tanggal 11 November 2022 dan sehari setelah penyurian terbuka, di mana
pada tanggal 12 November 2022, kita akan umumkan pengumuman juara dan pemenang dari Sayembara Desain Mandala 2022 ini. Selanjutnya. Nah, adapun hadiah yang kami berikan pada Sayembara Desain Mandala 2022 ini, juara 1 itu kami berikan uang senilai 4 juta rupiah serta e-sertifikat. Serta juara kedua itu ada uang 2 juta rupiah serta e-sertifikat. Dan untuk juara ketiga itu kami berikan uang senilai 1 juta rupiah plus sertifikat. Dan juara harapan 1 kami berikan uang 500.000 rupiah plus sertifikat juga. Nah, untuk harapan 2 kami berikan uang 300.000 rupiah dan juga sertifikat. Serta juara favorit itu berhak mendapatkan uang 200 juta rupiah dan juga sertifikat. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Leoni dan Widnyana. Sebelum ke sesi diskusi, diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link presensi technical meeting Sayembara Desain Mandala 2022 yang sudah di-share di room chat oleh panitia. Baik, sekali lagi diingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi technical meeting Sayembara Desain Mandala 2022 yang sudah di-share di room chat oleh panitia. Baik, kita lanjut saja ke sesi tanya jawab yang berlangsung selama 15 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menginstruksi di kolom chat. Apabila telah dipersilakan oleh panitia, maka peserta boleh mengunmute audionya.
Baik, kepada Fikri Muhammad, dipersilahkan untuk meng-unmute. Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya ingin bertanya untuk tadi sempat ini terkendala koneksi saya pas di bagian jelasin set understanding-nya. Saya tadi sempat dengar kalau ada 2 cerukan dan beberapa aktivitas sosial lainnya, itu bisa tolong di briefing ulang nggak? Soalnya agak kelewat. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk candi ini diapit oleh 2 cerukan, dari mungkin teman-teman bisa ngelihat. Jadi di samping candi ini ada 2 cerukan, itu untuk tempat menanam peripih. Lalu 2 cerukan ini juga terdapat serambi tanpa tiang yang ukurannya nggak begitu besar, yang ada pada bagian atas cerukan tersebut. Mungkin bisa Kakak pahami? Oke, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk aktivitas sosial budayanya, seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu di sana terutama pada sungai, biasanya warga sekitar memanfaatkan sungai tersebut untuk aktivitas mandi, mencuci, dan yang lainnya. Dan untuk candinya, untuk objek cagar budaya Candi Tebing Kerobokannya, itu diyakini ceruk tersebut diyakini sebagai tempat aktivitas untuk meditasi pada zaman dahulu. Baik, apa bisa diterima? Baik, kepada peserta Dimas, dipersilakan untuk mengambilkan audio. Baik, tes. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya. Baik, teman-teman panitia, saya ingin bertanya. Jika dilihat dari tutorial tadi, kan terdapat Candi Tebing aja, ada site. Dan kita diminta untuk
merevitalisasi site tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah yang kita revitalisasi itu berfokus pada candinya saja atau bagaimana? Yang pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk objek pada site benar, hanya ada tebing bagian utara site. Lalu pada sayembara ini teman-teman diajak revitalisasi atau menghidupkan kembali area candi tebing tersebut. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan penambahan ruang dan elemen pendukung sesuai dengan ketentuan desain yang tadi sudah dipaparkan, dan penambahan ruang ini jadi tidak hanya berfokus pada candinya saja, namun luarnya juga tersambungan dengan ruang luarnya. Baik, apa bisa dipahami? Baik, terima kasih jawabannya dari kakak baik ya. Saya anggap cukup. Baik, untuk peserta Agnes Tasya, dipersilahkan untuk mengajukan audio. Izin bertanya Kak, jadi aku mau nanya, kan berdasarkan set yang dijadikan objek sayembara ini merupakan situs budaya yang telah terbengkalai. Nah, jadi dalam mendesain set tersebut apakah ada ketentuannya ya? Atau aturan khusus gitu yang harus dipertahankan dari kondisi existing tersebut? Gitu Kak. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada peserta nomor M19 atas nama Agnes atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Nah, untuk site-nya itu apakah ada kebebasan atau tidak? Sebenarnya itu terserah peserta, itu kami bebaskan asalkan desainnya dapat meningkatkan kualitas maupun fungsi dan nilai yang terkandung serta memperhatikan isu, permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan kondisi site, di mana aturan-aturan atau ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan desain pada aktor. Apakah bisa menjawab peserta nomor undi 19? Baik, waktu diskusi kita tinggal sisa 3 menit lagi. Apa dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan lagi?
Kepada Muhammad Rizky Maisar, dipersilakan untuk mengaktif audio. Terima kasih. Apakah suara saya izin bertanya mengenai ini sih file atau AutoCAD mengenai site dan detail candi. Apakah itu sudah sesuai dengan ukuran aslinya ya? Itu saja mungkin, terima kasih. Oh, baik, kepada Muhammad Rizky Maisar, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, karena suaranya tidak terdengar. Apakah file AutoCAD yang dibuatkan melalui drive itu sesuai dengan skalanya, yaitu site dan detail candinya? Terima kasih. Mohon maaf, karena suara dari Muhammad Rizky tidak bisa didengar, mungkin bisa disampaikan di room chat. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada peserta nomor M11 atas nama Muhammad Rifki. Jadi saya izin menjawab, di mana skala yang tertera pada file DWG atau AutoCAD itu sudah tertera dengan kondisi existing aslinya, serta detail ceruk juga sudah sesuai dengan kondisi aslinya. Apakah bisa diterima? Baik, apakah dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya lagi? Karena tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi diskusi saya tutup. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Technical Meeting Sayembara di Mandala 2022 saya tutup. Sebelum itu akan ada diadakan sesi foto bersama. Untuk kepada peserta diperkenankan untuk mengonkan kamera. Baik,
Kepada peserta yang belum meng-on-kan kamera, diharapkan untuk meng-on-kan kamera. Baik, kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Oke, saya pandu. Untuk panitia, mungkin bisa diambil fotonya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara Technical Meeting Sayembara Desain Mandala 2022 ini dengan baik. Apabila terdapat perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus hati saya. Kepada peserta, dipersilakan untuk meninggalkan ruang meeting. Terima kasih.